Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna astaqal hadi fi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Akhwati fillah, kita melanjutkan pembahasan kita masih kitab Ighatsatul Lahfan min Masha'idi Syaitan, dan kita masih pada pembahasan bab yang pertama, yakni inqisamul qulub ila sahihin wa saqimin wa mayyitin. Dan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang masalah hati yang hidup. Kita masuk kepada pasal yang selanjutnya, faslun fil qalbil mayyit, pasal hati yang mati. Wal qalbu tsani diddu hadza, dan hati yang kedua adalah lawan dari yang pertama. Wa huwa qalbul mayyit alladzi la hayata bihi fahuwa la ya'rifu rabbahu wa la ya'buduhu bi amrihi wa ma yuhibbuhu wa yardah. Hati yang kedua adalah hati yang mati, yang sama sekali tidak ada kehidupan di dalamnya. Fahuwa la ya'rifu rabbah, maka hati tersebut tidak mengenal Rabbnya, wa la ya'buduhu, dan dia tidak mengibadainya, bi amrihi wa ma yuhibbuhu wa yardah, tidak mengibadainya dengan perintah-perintah yang diperintahkan dan yang diridhoinya. Bal huwa waqifun ma'a syahwatihi wa ladzatihi, bahkan berhenti dia, hati tersebut berdiri bersama syahwatnya dan kelezatan-kelezatan dirinya, yakni yang penting saya puas, yang penting saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Walau kana fiha syuhud rabbahu walau kana fihi sakhita rabbuhu wa ghadabihi, walaupun di dalamnya ada kemurkaan Rabbnya dan kemurkaannya, dia tidak peduli. Yang penting dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Fahuwa la yubali idza faza bi syahwatihi wa hadzih, maka dia tidak peduli, yang terpenting dia mendapatkan kesenangan berupa syahwatnya dan bagian dari dirinya. Radhiya rabbuhu am sakhita, Rabbnya itu ridha maupun murka. Fahuwa muta'abbidun li ghairillah, maka hati yang seperti ini adalah hati yang berdiri dia, yang dia beribadah, tetapi beribadahnya bukan kepada Allah, beribadahnya kepada yang selainnya. Karena pada hakikatnya kehidupan di dunia ini adalah penghambaan. Kalau dia tidak mengibadai Allah, tidak menghamba kepada Allah, maka dia akan menghamba kepada yang lainnya, entah menghamba dunia atau hawa nafsunya. Hubban wa khaufan wa raja'an wa ridhan wa sukhtan wa ta'ziman wa dhullan, ya, rasa cintanya, rasa takutnya, rasa harapnya, ridhonya, rasa marahnya, pengagungan dan merendahnya itu bukan karena Allah, ya, tetapi kepada yang selainnya. In ahabba lihawa, kalau dia mencintai maka mencintainya karena hawa nafsunya. Wa in abghadha lihawa, kalau dia itu marah maka marahnya karena hawa nafsunya. Wa in a'ta lihawa, kalau dia itu memberi maka memberinya karena hawa nafsunya. Wa in mana'a lihawa, kalau dia menahan sesuatu maka menahannya karena hawa nafsunya. Tidak menggerakkan dirinya kecuali hawa nafsunya. Dia melakukan segala sesuatu pertimbangannya bukan untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk Allah, tetapi pertimbangannya adalah untuk hawa nafsunya. Fahawahu athirun indahu, maka hawa nafsulah yang mendominasi dirinya.
wa habba ilaihi min ridha maulahu, dan lebih dia cintai daripada keridhaan maulanya, daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fal hawa imamuh wa syahwatu qa'iduh wa jahl sa'iquh. Ya, maka hawa nafsu adalah pemimpinnya, syahwat adalah penuntunnya, dan kebodohan adalah penggiringnya. Wal ghaflah markabuh, dan kelalaian adalah tunggangannya. Ya, tidak menggiring dia kecuali hawa nafsunya. Naudzubillah. Ketika ada orang yang seperti ini, pasti tujuannya langsung nggak kemana-mana, langsung ke neraka jahanam. Waliyadzubillah. Kita bisa bayangkan di sini disebutkan hawa nafsu adalah pemimpinnya. Kalau kita bayangkan seperti seorang yang menaiki dokar, maka hawa nafsu itu adalah kusirnya. Wa syahwatu qa'iduh, dan syahwat itu kondekturnya. Wal jahl sa'iquh, dan kebodohan yang menggiringnya itu dokarnya itu kebodohan. Ya, kudanya itu kebodohannya. Wal ghaflah markabuh, dan kelalaian adalah tunggangannya, yakni dokarnya. Ya, tentunya dia tidak akan kemana-mana kecuali masuk langsung ke jurang neraka. Ya, karena tidak ada tempat yang dituju dengan kendaraan yang seperti ini. Fahuwa bil fikri fi tahsili aghradhihi dunyawiyah maghmurun. Maka orang yang seperti ini dengan pemikiran-pemikiran untuk menghasilkan dunianya, pemikiran-pemikiran dunianya, dia itu termabukkan, ya. Dia termabukkan dan tenggelam dia. Wa bisakratil hawa wa hubbil ajilah, dan dia mabuk dengan hawa nafsu dan keinginan yang segera, ya, makhmur. Ya, dia termabukkan dia, tapi mabuknya bukan dengan khamr yang hakiki, tetapi mabuknya karena keinginan-keinginan dunia. Orang tersebut yang dipikirkan cuma dunia, keinginannya hanya dunia, dia mabuk dengan keinginan-keinginan dunia. Yunada ilallahi wa ila daril akhirah min makanin ba'id. Orang yang seperti ini diseru dia dari negeri akhirat, dari tempat yang jauh. Yakni seperti seorang yang diseru dari tempat yang jauh, kondisinya mendengar tetapi malas memenuhi seruannya. Mendengar tapi tidak full, cuma mendengar sedikit-sedikit. Kayak kita ketika dipanggil dari ujung ke ujung lapangan, ya. Panggil Huda gitu. Enggak mendengar, cuma mendengar sedikit aja. Gitu. Mau jalan juga malas, aduh sini gitu, enggak kamu yang sini gitu. Malas gitu dia, ya. Maka orang yang seperti ini, dia mendengar seruan kepada Allah dan negeri akhirat, tetapi diseru dari tempat yang jauh. Mendengar tapi tidak mau datang, susah, malas mau datang. Atau bahkan keilmuan dia hanya keilmuan nadharian saja, yang hanya sekedar tahu, ya. Falastajibu linasih, maka orang yang seperti ini adalah seorang yang tidak mau menerima nasihat. Wa tabi' kulla syaitanin marid, dan mengikuti setiap syaitan yang jahat. Ad-dunya tuskhituhu wa turdih, dan yang namanya dunia itu yang membuatnya murka dan yang membuatnya ridho. Kalau dia mendapatkan dunia dia ridho, kalau dia tidak mendapatkannya maka dia murka. Wal hawa yusimmuhu amma siwal batil wa yu'mih, dan hawa nafsu itu membutakan dia dan menulekannya, ya, kecuali dari yang batil-batil. Kalau kepada yang hak dia nggak bisa lihat, dia nggak bisa dengar. Tetapi kalau ada kebatilan, ya, dia langsung melihatnya dan mendengarnya karena keinginannya kepada yang batil-batil. Ya. Kalau ditawari akhwat yang ngaji nggak mau, tapi kalau ditawarin, ya, ada orang yang di jalan-jalan itu, dia mau. Kenapa? Karena keinginannya kepada yang batil-batil. Fahuwa fid dunya kama qila fil laila, maka dia terhadap dunia sebagaimana yang dikatakan tentang Laila. Aduun liman adat wasalima li ahliha wa man aqarrab wa man qarrabat Laila ahabba wa aqraba. Ya, dia menjadi musuh terhadap siapa saja yang memusuhi Laila, dan menjadi keselamatan terhadap yang dekat dengan Laila. Barang siapa yang dekat dengan Laila, maka dia mencintainya dan mendekat kepadanya. Ya, kalau ada dunia dia mendekat, kalau nggak ada dunia dia pergi. Ya.
Maka orang yang seperti ini pemikirannya hanya dunia, ya, jalan-jalannya, kebutuhannya hanya dunia, ya, ta'awunnya tentang perkara dunia saja. Kalau nggak ada kemaslahatan dunia, maka dia tidak akan mendekat, tidak ada loyalitas darinya dan semisalnya. Fa mukhalatatu sahibi hadzal qalb saqam wa mu'asyaratuhu sum wa mujalasatuhu halak. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mukhalatatu sahibi hadzal qalb, ya, maka bercampur sahibu hadzal qalb saqam, bercampur dengan seorang yang memiliki hati seperti ini merupakan suatu kebinasaan. Wa mu'asaratuhu sum, dan bermasyarakat dengan orang-orang yang seperti ini adalah racun yang mematikan. Wa mujalasatuhu halak, dan bermajelis, duduk dengan orang-orang yang seperti ini adalah kehancuran. Na'udzubillah. Kita masuk kepada pasal yang berikutnya, di mana tadi sudah kita lewati pasal yang kedua, yakni hati yang mati, dan pertemuan sebelumnya sudah kita bahas mengenai hati yang selamat. Maka kita masuk kepada pasal yang berikutnya, fil qalbil marid, hati yang sakit. Wal qalbu tsalits, hati yang ketiga, qalbun lahu hayah wa bihi illah. Ya. Yang pertama adalah, hati yang ketiga adalah qalbun lahu hayatun, hati yang ada kehidupan, wa bihi illatun, tetapi kehidupannya cacat, tidak sempurna, ya, tidak seperti hati yang hidup yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, dan tidak pula mati, ya. Falahu madatan, maka di dalam hati yang sakit ini ada dua madah, dua unsur, tamudduhu hadhihi marratan wa hadhihi ukhra. Terkadang menarik unsur yang satunya, atau terkadang unsur yang lainnya, ya, saling tarik menarik antara unsur kehidupannya dan kematiannya. Wa huwa lima ghalaba alaihi minhuma, dan dia tergantung dengan apa yang mendominasi dirinya saat itu. Ketika menang unsur yang membinasakannya, maka dia lebih miripnya dengan hatinya orang-orang mati. Ketika yang menang adalah unsur kehidupannya, itu maka dia lebih miripnya dengan orang-orang yang hatinya sehat. Sebagaimana orang yang sakit, ya, kadang ada orang yang masih ke masjid, masih sholat, masih ngaji, tapi hakikatnya dia sakit. Hanya saja sakitnya ringan, flu misalnya, ya, tetapi dia nggak sehat, tapi ada sakitnya, tapi ringan. Tetapi ada juga di antara mereka yang hatta akadahu, ya, sampai membuat dia duduk qaid, nggak bisa ngapa-ngapain, seperti stroke misalnya. Tetapi ketika dikatakan dia mati, dia belum mati, sehingga masih ada harapan untuk diselamatkan. Demikian pula hati juga seperti itu kondisinya. Fa fihi min mahabbatillahi ta'ala wal imani bihi wal ikhlasi lahu wa tawakkulihi alaihi ma huwa madatu hayatih. Maka di dalam hati tersebut ada kecintaannya kepada Allah, iman kepadanya, ikhlas kepada Allah, bertawakal kepadanya, ma huwa madatu hayatih, dan ini adalah unsur-unsur kehidupannya. Wa fihi min mahabbati syahwati wa ithariha wal hursi ala tahsiliha wal hasad wal kibr wal ujub wa hubbul uluwi wal fasadi fil ardi biriyasah. Tetapi di dalamnya juga ada kecintaan terhadap syahwatnya, mementingkannya, wal hurs ala tahsiliha, bahkan dia punya kesungguh-sungguhan untuk mendapatkannya, wal hasad, ya, hasad, kesombongan, ujub, wa hubbul uluwi, suka untuk ditinggikan, wal fasadi fil ardi biriyasah, ya, merusak di muka bumi, ya, dengan permusuhan, ya. Ma huwa madatu halakih wa atabih, ini adalah unsur-unsur kebinasaannya dan kematiannya. Wa huwa mumtahanun baina da'iyain, maka hati yang sakit ini diuji dia, difitnah dia, ya, dengan dua penyeru. Da'in yad'uhu ilallahi wa rasulih wa daril akhirah. Satu penyeru menyeru kepada Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat. Wada'in yad'uhu ilal ajilah, dan penyeru yang lain menyeru kepada kenikmatan yang sesaat. Wa huwa innama yujibu aqrabuhu ma minhu baban wadnahu ma ilaihi jiwaron, ya, dan hati yang seperti ini dia akan menjawab panggilan, ya, yang paling dekat dengannya dan yang paling mudah digapai.
Ya, maka dari itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memerintahkan kita untuk bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ya, karena apa? Hakikatnya hati kita itu sakit. Semua di antara kita hakikatnya hati kita sakit, sehingga butuh pendukung, penguat, ya, untuk senantiasa berkumpul dengan orang yang soleh. Karena apa? Hati yang sakit itu dia akan menyeru panggilan yang paling dekat dengannya dan mudah digapai. Kalau bergaulnya sama orang-orang soleh ya dia ngikut ke masjid, tapi kalau bergaulnya sama orang-orang nakal ya dia ikut juga nakal gitu. Maka hati yang pertama yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, hayyun muhbitun layyinun wa'in, yakni hati yang hidup, yang lembut dan wa'in. Wa'in itu tanggap kalau diajak bicara, ada dalil, ada Al-Quran, ada kitab, ada hadis, dia langsung tanggap. Wathani yabisun mayyit, yang kedua adalah hati yang kaku, beku, mati. Wathalith marid, dan yang ketiga ini adalah hati yang sakit. Fa ima ila salamati adna wa ima ilal atabi adna, boleh jadi dia lebih dekat kepada keselamatan atau boleh jadi dia lebih dekat kepada kebinasaan, tergantung unsur mana yang mendominasinya saat itu. Wa qad jama'a Allah subhanahu wa ta'ala baina hadhil qulubi thalatha fi qawlihi, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan ya, tentang tiga jenis hati ini di dalam firman-Nya. Ya, ini surat Al-Hajj ya. Ayat ke-52 sampai 54. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi fayansakhullahu ma yulqi syaitan thumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum wa innadh dhalimina la fi shiqaqin ba'id wa liya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu min rabbik fayu'minu bihi fatuhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Artinya, dan tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula ya, tidaklah kami utus ya seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi pun kecuali ketika dia memiliki keinginan, memiliki angan-angan, alqa syaitanu fi umniyatihi, syaitan akan melemparkan sesuatu, bisikan ke dalam angan-angannya, ke dalam keinginannya. Bedanya Rasul sama Nabi adalah Rasul dia membawa syariat yang memperbarui syariat sebelumnya, membawa syariat tersendiri. Adapun Nabi dia mengikuti syariat Rasul yang sebelumnya. Ya. Tidaklah kami utus seorang Rasul pun dan seorang Nabi pun kecuali ketika dia memiliki keinginan, maka syaitan melemparkan sesuatu ke dalam keinginan tersebut. Ya. Fayansahullahu ma yulqi syaitan, maka kemudian Allah menghilangkan apa yang dilemparkan oleh syaitan tersebut. Tsumma yuhkimullahu ayatih, maka kemudian Allah mengokohkan ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim, dan Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum wa innadh dhalimina la fi shiqaqin ba'id. Dan agar supaya Allah menjadikan apa yang dilemparkan oleh syaitan sebagai fitnah, sebagai ujian kepada orang-orang yang hatinya ada penyakit dan orang-orang yang hatinya mati. Sesungguhnya Allah, ya, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam penyimpangan yang sangat jauh. Dan waliya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu min rabbik, dan agar orang-orang yang berilmu itu mengetahui hal tersebut hak benar dari Rabb mereka, fayu'minu bihi, sehingga mereka beriman dengannya, fatuhbita lahu qulubuhum, maka hati-hati mereka menjadi mapan, ya, terikat, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Kita lihat di dalam ayat ini, yang pertama, tidaklah seorang rasul dan nabi pun ketika memiliki keinginan kecuali syaitan akan melemparkan sesuatu,
ke dalam keinginannya berupa syubhat-syubhat, berupa syahwat, tetapi Allah itu menghilangkan itu semua. Fayuhkimullahu ayatih, kemudian Allah mengokohkan ayat-ayatnya. Ini adalah perumpamaan ibarat hati yang sehat. Ya, ketika ada keinginan-keinginan buruk, keinginan-keinginan yang menyimpang, maka dihilangkan oleh Allah. Dan dia justru semakin kuat di dalam kebaikannya. Ya. Tetapi kemudian disebutkan liyaja'ala, pakai kalimat li, agar supaya Allah jadikan apa yang dilemparkan oleh syaitan itu sebagai fitnah. Ya, sebagai ujian kepada orang-orang yang hatinya mati dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Halnya sama, tetapi ketika masuk ke dalam orang-orang yang hatinya hidup, justru akan bertambah keimanannya. Dan ketika masuk kepada orang-orang yang hatinya sakit atau orang-orang yang hatinya mati, justru bertambah rasa sakitnya dan juga bertambah kekufurannya. Ya, sebagaimana ketika turun ayat alaiha tis'ata asar, di dalamnya ada 19 penjaga. Maka orang-orang yang beriman akan mengatakan aman nabihi. Penjaga neraka ada 19 ya. Aman nabi, kami beriman dengannya, kullu min indi rabbina. Semua itu ada dari sisi Rabb kami. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang hatinya mati, mereka mentertawakan ayat ini. Wah, kok cuma 19? Jagoan-jagoan kita aja lebih dari 19. Ya. Demikian pula orang-orang yang hatinya sakit, dia mengatakan, wah, kok dibahas yang seperti ini gitu. Toh mereka orang-orang kafir tidak bertambah beriman, justru semakin jauh dari Islam. Kenapa harus keluar ayat-ayat seperti ini? Ya. Yang dipertanyakan justru apa? Ayatnya. Bukan yang dipertanyakan adalah orang-orang kafirnya. Yang disalahkan malah ayatnya. Padahal halnya sama. Turun ayat, jumlah penjaga neraka ada 19, maka ketika turun kepada orang yang beriman, orang-orang yang hatinya selamat akan bertambah keimanannya, dan ketika turun kepada orang-orang kafir bertambah kekufurannya, dan turun kepada orang-orang yang hatinya sakit akan bertambah penyakitnya. Ya. Dan ada hikmah yang lain disebutkan waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Dan agar orang-orang yang diberi ilmu mengetahui bahwasanya itu benar dari Rabb-nya. Ya. Yakni orang yang diberi ilmu dari ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ketika mereka melihat, ya, ketika mereka itu melihat ayat itu turun, mendengar ayat itu turun, ahlul kitab dari orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, loh, kok tahu Rasulullah jumlah penjaga neraka ada 19? Dari mana dia tahu? Padahal Rasulullah Nabi yang ummi, la yaqra' wa la yaktub, tidak membaca dan tidak menulis. Dari mana dia tahu? Dan dia juga tidak pernah berguru pada rahib-rahib kita. Sehingga mereka mengetahui annahul haqqu mir rabbik, bahwasanya hal itu benar dari Rabb mereka, dari Rabbmu. Fayu'minu bihi, sehingga dia beriman dengannya. Mereka beriman dengannya, fatuhbita lahu qulubuhum, dan hati-hati mereka itu menjadi kokoh, ya, menjadi terikat dengannya, menjadi tunduk. Wa innallaha lahadil ladina amanu ila siratim mustaqim, dan sungguh Allah lah yang memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Faja'alallahu subhanahu wa ta'ala al-quluba fi hadhil ayati thalatha. Maka Allah menjadikan di dalam ayat ini ada 3 jenis. Qalbaini maftunain, 2 hati terfitnah, wa qalban najian, dan 1 hati selamat. Fal maftunan, dan 2 yang terfitnah, al-qalbul ladzi fihi marid wal qalbul qasi. Ya. Adapun yang terfitnah adalah hati yang sakit dan hati yang kaku, yang mati. Wan naji al-qalbul mu'minul muhbitu ila rabbih. Ya. Adapun hati yang selamat adalah hati yang mukmin, yang beriman, terikat dia terhadap aturan-aturan Rabb-nya. Wa huwal mutmainu ilaihil khadhi'u lahu. Ya. Dia merasa tenang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tunduk dengan aturan-aturannya, al-mustaslimul munqad, berserah pasrah kepada Allah dan terikat. Ya. Wa dzalika annal qalba wa ghairahu minal a'dha'i yuradu minhu ay yakuna sahihan saliman la afata bihi. Yang demikian dikarenakan yang namanya hati atau yang selain hati dari anggota-anggota badan diinginkan padanya sahihan saliman la afata bihi. Dia itu sehat, selamat, tidak ada cacat. Ya, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk bicara, tangan untuk menggenggam, melakukan tugasnya. Hati untuk apa?
Hati itu ikhwani fillah azakumullah wa akhwati fillah, ya, untuk berpikir, untuk mentadaburi, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk berpikir. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat, dan mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar, sehingga hati itu untuk berpikir. Nah, lalu kenapa kok orang ketika berpikir itu kepalanya yang sakit gitu, ya, otaknya pusing gitu kan? Nah, dikarenakan ini korelasinya dekat. Awal mula, ya, pemikiran-pemikiran itu ada di hati, kemudian diproses di otak, mungkin seperti itu. Ya, seperti ketika ada komputer, CPU-nya itu di hatinya, tetapi hard disk-nya di otaknya. Otaknya itu tempat mengolah data untuk mengingat. Ya, adapun perintahnya dari hati. Ya. Karena di situ ayatnya jelas, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak dipakai untuk memahami. La ta'atta minhu ma huyyi'a lahu wa khuliqa li ajlihi, ya. Bahwasanya yang diinginkan dari anggota badan sahihan saliman, ya, sehat, selamat, bisa digunakan sebagaimana mestinya penciptaannya. Wa khuruju an istiqamati imma liyubsihi wa qisawatihi wa adama ta'atti lima yuradu minhu kal yaddi shalla wa lisanil akhras wal anful akhsham wa dzakari annin, ya. Dan keluarnya dia dari derajat yang normal, dari semestinya, itu karena mungkin keringnya dia, kakunya dia, ya, sehingga dia tidak bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Seperti tangan yang lumpuh, lisan yang tidak bisa berbicara, hidung yang tidak bisa mencium, dan kemaluan yang peluh, ya, wal ainul lati la tubsiruna syai'an, dan mata yang tidak bisa digunakan melihat apapun. Wa imma bimaridi wa afata fihi tamna'uhu min kamal hadhil af'al wa wuqu'uha 'ala sadat, ya. Boleh jadi tidak bisa dipergunakan sebagaimana mestinya itu karena sakitnya, wa imma bimaridi wa afata fihi tamna'uhu min kamal, ya. Bisa jadi karena sakitnya, atau bisa jadi ada hal lain yang menghalangi dirinya untuk mencapai kesempurnaannya, ya. Bisa dari dalam, bisa dari luar. Orang nggak bisa lihat, bisa jadi buta, atau bisa jadi bukan karena buta, tetapi karena apa? Mungkin di kegelapan dan lampunya nggak dinyalakan, gitu. Dan yang semisalnya, insya Allah akan datang pembahasannya tentang masalah dari dalam dan dari luar ini yang menghalangi seseorang dari kesempurnaannya. Falidzalika inqasamat quluba ila hadhil aqsami thalatha, ya. Falidzalika inqasamatil qulubu ila hadhil aqsami thalatha. Maka dengan demikian hati itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah hati yang sahih salim, laisa bainahu wa baina qabulil haqqi wa mahabbatihi wa itharihi siwa idrakihi fa huwa sahihul idraki lil haqq tamul inqiyadi wal qabuli lahu. Yang pertama hati yang sehat, yang tidak ada antara dia dan menerima kebenaran, mencintainya dan mengutamakannya, kecuali ketika dia kebenaran itu datang dia langsung terima. Dia tahu itu kebenaran, langsung terima, sempurna keterikatannya dan dia menerimanya. Wal qalbul mayyit al-qasi, yang kedua adalah hati yang mati, yang kaku, la yaqbaluhu wa la yunqadu lahu, di mana dia tidak menerima al-haq dan tidak pula terikat dengannya. Dan yang ketiga adalah wal qalbul marid, hati yang sakit, in ghalaba alaihi maraduhu tahaqqu bil mayyitil qasi wa in ghalabat alaihi sihhatuhu tahaqqu bis salim, ya. Yang ketiga adalah hati yang sakit, ketika mendominasi dirinya rasa sakitnya, maka lebih miripnya dengan hati orang-orang yang mati. Wa in ghalabat alaihi sihhatuhu, tetapi ketika mendominasi dirinya, ya, kesehatannya, maka dia lebih mirip kepada hati yang sehat, tergantung apa yang dominan saat itu. Fama yalqihi syaitanu fil asma'i min alfaz wa fil qulubi min syubhati wasyuquq fitnati li hadainil qalbain, ya. Adapun apa yang dilemparkan oleh syaitan dari ucapan-ucapan, lafaz-lafaz,
ya, wa fil qulubi min syubhati wasyukuk, dari syubhat-syubhat, dari keraguan-keraguan dan peraguan-peraguan. Itu fitnah lihadzainil qalbain, merupakan ujian terhadap dua hati tersebut, yakni hati yang sakit dan hati yang mati. Wa quwwatul qalbi hayyis salim, tetapi menjadi kekuatan terhadap orang yang hatinya hidup dan selamat, gitu. Diajak maksiat nggak mau, tambah nggak keimanannya? Tambah, gitu. Li'annahu yaruddu dzalik, ya. Kenapa kok bisa tambah? Ya, karena sesungguhnya hati yang hidup yaruddu dzalik, menolaknya. Wa yakrahuhu wa yubghidhuhu, dia membencinya, tidak suka terhadapnya. Wa ya'lam annal haqqa fi khilafi, ya, dan dia mengetahui yang namanya al-haq ialah dengan menyelisihinya. Fayukhbit lil haqqi wa yatma'innu wa yunqad, maka dia tambah tunduk terhadap al-haq, terikat dia, ya. Wa ya'lam butlani ma alqahu syaitan, dan dia mengetahui apa yang dilemparkan syaitan itu batil. Dia sangat mengetahui batilnya apa yang dilemparkan syaitan tersebut. Fayasdadu imanan bil haqqi wa mahabbatihi lahu, sehingga bertambahlah keimanannya dan rasa cintanya terhadap al-haq. Wa kufran bil batil wa karahatan lahu, dan bertambah pula pengingkarannya terhadap kebatilan dan kebenciannya terhadapnya. Fala yazalul qalbu al maftun fi miryatin min ilqa'i syaitan, ya, maka senantiasa hati yang terfitnah itu dalam kebingungan, di dalam kebimbangan terhadap apa yang dilemparkan oleh syaitan. Wa amal qalbus sahihis salim, ya, wa amal qalbus sahihis salim falyadhurhu ma yulqi syaitan abadan, ya, madamatus samawati wal ard, ya. Adapun hati yang sehat, yang selamat, tidak akan ada yang bisa memudaratkan dia selama-lamanya, ya. Apa yang dilemparkan syaitan itu tidak akan memudaratkan dia selama-lamanya, selama langit dan bumi masih ada. Ya, insya Allah kita lanjutkan pertemuan di pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?